agak besar, agak banyak, sehingga paling hanya berapa sih waktu saya sudah penuh. Itu kemudian saya dipersilahkan tidur di atas kursi panjang yang kemarin ternyata masih ada. Ban ya namanya. Ban itu di rumahnya. Itu sampai pagi-pagi itu aku dibangunkan oleh Pak Nawikrama. Sepertinya beliau sudah dari kelurahan. Nah, pagi itu dia bilang, ini sampean harus segera ke kelurahan untuk melaporkan ini. Iya Pak, ya sudah, ayo saya antar. Terus aku ngomong, Pak, aku tuh nggak bisa jalan. Saya perlihatkan ini kaki saya sudah bengkak. Itu masih pakai sepatu? Masih pakai sepatu. Nggak bisa jalan Pak, ini kakinya bengkak. Terus saya coba berdiri, ini nggak bisa Pak kalau begini. Saya minta waktu. Intinya nanti kalau sudah agak membaik, pasti saya dukung. Tapi terus dia minta tolong sama tetangga-tetangga atau siapa saya nggak tahu ya. Jadi kemudian mereka itu pada cari bambu. Saya disuruh turun dari kursi itu, dari resban itu. Kemudian ini dikasih bambu untuk menanggi. Nah, dari percakapan mereka itu saya tahu bahwa Pak Nawikrama itu habis dari kelurahan. Apakah pagi sekali, apakah malam itu juga, kan aku tidur, aku nggak tahu. Nah dari sana beliau tahu bahwa aku sudah dicari. Gitu. Nah kemudian ini harus segera turun, gitu ya. Jadi dari situ aku terus ditanggung. Kelurahan itu. Wah itu perasaan jalannya itu jauh sekali perasaanku ya. Jadi akhirnya aku ditanggung karena memang sudah tidak memungkinkan untuk berjalan kaki itu. Dan itu jauh sekali. Kondisi juga sudah semakin drop karena ya sejak makan sampai pagi itu bukan malah bugar, tapi malah drop. Jadi kayak apa ya? Jadi dalam kondisi kepepet, dalam kondisi emergency, kayaknya kita itu punya cadangan power yang dahsyat. Tapi begitu masuk kondisi normal ini hilang. Kemampuan ini hilang, jadi aku menjadi orang biasa yang sudah semestinya kalau orang tidak makan dengan normal selama 14 hari ya berarti harus seperti itu. Jadi waktu ditandu itu aku pingsan, sadar lagi, pingsan lagi gitu. Berapa orang yang menandu? 4 orang. Mungkin lebih karena gantian. Ini kan bambunya kan cukup panjang, jadi depan 2, belakang 2. Mungkin gantian karena yang mengantar nggak cuma 4 orang itu. Ditandu itu sampai ke kelurahan. Itu kelurahan Karangjimpol. Jadi rupanya Limbah Tepus itu bukan desa tapi dusun. Nah, dari kelurahan itu kemudian aku menunggu sebentar, itu juga sadar, pingsan lagi. Dan kayaknya tidak banyak pertanyaan di situ. Jadi Pak Lurah tidak tanya atau mungkin juga malah nggak tahu saya, karena lebih banyak pingsannya. Nah kemudian setelah beberapa lama di situ ambulan datang. Nah kemudian dengan ambulan itu aku dibawa ke rumah sakit Trenggiling. Nama rumah sakitnya Trenggiling, itu rumah sakit Purbalingga. Nah
sampai di Remiling, rumah sakit Remiling itu, seingat saya loh ya, sepatu itu digunting sama perawat. Karena sudah tidak mungkin dilepaskan secara biasa. Rasanya luar biasa itu. Jadi begitu kaki bengkak ini dibebaskan itu rasanya luar biasa. Dan saya terus memohon supaya keluarga saya, terutama ibu saya, tidak usah di sini. Karena apa? Karena ibu saya kan habis gegar otak, jadi saya khawatir karena ibu saya bisa sembuh itu sudah satu keajaiban. Karena beliau sempat masuk ICU itu 2 minggu ya. Dan saya khawatir kalau diberitahu itu malah jadi pikirannya gitu. Tapi ini kan permintaan yang konyol gitu. Dan waktu itu nggak terpikir gitu bahwa korban kecelakaan kok minta keluarganya nggak dikabari. Nah ini juga menjadi agak lama ini kan mereka minta alamat rumah mana yang bisa dihubungi. Saya tadinya minta supaya tidak usah, tapi akhirnya dengan dijelaskan sudah saya sampaikan. Nah, di rumah sakit ini waktu itu direkturnya bernama Bu Siti Rohmah. Saya banyak berutang budi juga sama beliau. Saya ditempatkan di satu ruangan ya. Kemudian setelah tahu bahwa saya sudah selamat, kan banyak teman yang datang. Salah satu teman yang sekarang juga almarhum itu namanya Abdul Kofur, itu teman kuliah, rumahnya Tegal dia. Itu ditanya, kamu kenal dekat ya sama Mas Alex? Dia dekat sekali. Bahkan juga sama Iqbal saya juga kenal. Kalau Sagah saya nggak kenal dekat. Karena mereka itu kan satu kelas. Kalau Iqbal sama Alex itu, terus ditanya, kalau Alex itu sedih atau marah atau stres, itu apa kira-kira yang bisa segera membuat dia normal? Dia bilang nggak ada yang lain kecuali musik rock. Karena dia itu kalau marah, kalau sedih ya muternya musik rock, dan dia memang hanya bisa dengerin musik rock. Nah, beliau ini dengan luar biasa itu membebaskan 2 ruang di kiri dan kanan. Jadi ada 3 ruang yang dia pakai untuk menyelamatkan dalam tanda kutip kejiwaan saya. Nah, kemudian aku boleh membawa tip. Nah, tip ini juga seorang teman yang lain. Jadi ada teman lain yang menengok, kemudian ditanya punya tip enggak, kebetulan dia rumahnya waktu itu Purwokerto. Kemudian teman ini juga teman SMA aku yang sama-sama seneng rock. Jadi dia bawain tape itu sama beberapa kaset. Nah juga, jadi aku malah kayak tulis di situ. Jadi muter lagu rock keras-keras, tidak ini. Padahal itu di rumah sakit ya. Itu di rumah sakit tidak dimarahin. Dari pihak kepolisian menempatkan 2 penjaga itu yang secara bergantian berjaga di luar kamar karena saya belum boleh memberi keterangan. Karena apa? Karena pencarian masih dilakukan. Kalau saya memberi keterangan, dikhawatirkan ini akan menimbulkan kekacauan malahan karena masih dicari. Dan untuk mencapai lokasi kecelakaan itu ternyata sangat sulit. Nah, di situ saya tahu kenapa saya sampai harus berada di hutan 14 hari. Rupanya pencarian itu dilakukan sekitar seminggu setelah kejadian. Kalau seminggu berarti
Iqbal itu sudah jatuh dan mungkin juga sudah meninggal itu. Nah, pencarian itu dilakukan dari rute Bambangan. Nah, itu kan jauh banget. Iya, gitu. Kalau dari Gunung Malang agak dekat ya. Ya, di pencarian dilakukan dari sana. Baru setelah saya ditemukan, kemudian ditanya sama polisi dan tim SAR itu, pencarian itu sebagian dialihkan ke Gunung Malang. Ke Gunung Malang itu sebagian kecil juga masih ada yang menyisir di Bambangan. Siapa tahu dijaga masuk hutan dan melintas sampai ke sana. Tapi setahu saya tidak ada pencarian yang dilakukan dari desa 5 itu. Tahu saya loh. Karena memang bukan jalur pendakian ya. Bukan hanya itu, bedanya memang Medannya tidak memungkinkan. sangat sulit. Bahkan ketika rekonstruksi itu kan dilakukan via Gunung Malang. Jadi lewat jalur Gunung Malang itu kemudian kita beberapa lama setelah di rumah sakit itu sebenarnya aku makin depresi meskipun bisa mendengarkan musik rock ya. Karena apa? Karena ini jenazah kok nggak segera ditemukan, lokasi juga tidak segera ditemukan. Padahal kan jelas pakaian itu aku sebar pada radius yang cukup jauh gitu. Harusnya kan segera ditemukan. Itu nggak segera ditemukan dan aku harus menjawab pertanyaan yang sama dari orang-orang yang berbeda. Sehari itu bisa aja ada 5 atau 6 orang bertanya, pertanyaannya sama gitu. Dan itu capek sekali. Pengennya teman segera ketemu tapi malah bertanya terus, sehingga aku itu bertanya-tanya ini sebenarnya mencarinya di mana gitu. Kalau pikiranku kan jelas aku turun di desa Limpak Tebus, di sungai yang ada di situ itu sungai apa? Tinggal menyusur itu ya aja. Nah, karena apa? Karena waktu itu kan aku yang terpikir kan cuma soal jenazah. Lupa pada bahwa itu medannya memang sangat sulit. Jadi mereka mencarinya mulai dari Gunung Malang ini dan ternyata mereka itu tidak pernah bisa masuk ke lokasi yang namanya Curug Lunger itu. Jadi paranormal yang dipakai itu sudah ngasih tahu ini lokasinya di korban itu ada di sekitar air terjun yang namanya Curug Lunger. Tapi tempat itu memang dingin. Mereka bilang bahwa itulah pusarnya Gunung Slamet. Itu pusarnya Gunung Slamet. Nah, itu ya. Pada akhirnya bisa ketemu karena yang mencari itu diberi mantra, diberi doa-doa, kemudian sampai di titik tertentu itu makan tanah yang ada di situ dimakan, kemudian bisa masuk dan ketemu. Jadi yang menemukan itu kan dipertemukan sama saya. Ya semakin nggak karu-karuan. Karena apa? Ya semua pakaian itu ketemu, kamera ketemu, jenazahnya yang enggak. Jenazahnya yang enggak. Ya, untuk soal misteri pencarian dan sebagainya kan saya kira sudah ada ya, kita sudah bahas sampai dengan makhluk dan sebagainya itu semua sudah dibahas. Jadi kalau dari complete story ini yang perlu aku tekankan kan, kenapa aku pada saat itu menjadi aktivis. Itu
kan karena situasi emosional. Ada hal yang justru aku ketahui itu setelah mendaki Gunung Slamet. Aku menyebutnya kehendak bebas atau free will. Jadi selama di hutan itu kan aku tidak berhenti mengutuki Tuhan. Kenapa Tuhan tidak ikut campur? Kenapa Tuhan tidak membantu? Itu kan sebenarnya sama dengan ketika Tuhan menciptakan manusia, maka Dia menunjukkan maha kuasanya, juga maha kasihnya. Tetapi Tuhan mempunyai sifat yang lain. Misalnya maha adil. Maha adil itu artinya begini. Kamu diciptakan, ditaruh di dunia, kamu bebas melakukan apapun, tapi ada pilihan, ada konsekuensi. Kalau kamu memilih begini, maka kamu akan masuk ke surga. Kalau kamu milih begini, tempatmu adalah neraka. Nah, ini yang namanya kehendak bebas. Tuhan menghargai kehendak bebas itu. Karena itulah Tuhan memberi kesempatan sebenarnya untuk memilih. Tetapi manusia, dalam hal ini aku, memilihnya yang nggak tepat, membuat keputusannya itu nggak tepat, dan itu terjadi terus. Kemudian ketika terjadi kefatalan, aku menggugat Tuhan. Nah, itu yang salah. Jadi andai aku punya uang, aku punya pilihan untuk memakainya berjudi, atau untuk makan, atau untuk saya berikan orang kalau aku sudah cukup. Ini semua kan pilihan. Nah, ini yang namanya kehendak bebas. Terserah, mau apapun terserah, tetapi semua ada konsekuensinya. Nah, itu yang aku dapatkan dari Gunung Slamet, bahwa pada akhirnya manusia harus menerima konsekuensi dari apapun yang dia lakukan. Aku biasa melukis peristiwa-peristiwa dalam hidupku yang terasa berkesan. Jadi misalnya ketika di Waduk Tambringan itu aku nyaris tenggelam karena ditarik-tarik kalap, itu aku lukis. Ketika memancing di laut, mesinnya mati, terombang ambing di laut, itu juga aku lukis. Ketika di Argopuro, aku terpesona sama sekelompok merak yang terbang, tapi ternyata di belakangnya itu ada 2 harimau yang mengejar merak itu, sehingga setelah keindahan yang aku tangkap justru rasa merinding yang aku dapatkan itu juga aku lukis. Ketika kita mendaki Raung, tiba-tiba di sebuah tikungan jalan setapak itu aku sudah berhadapan dengan macan kumbang yang sedang mengintai monyet, itu juga aku lukis. Nah, Gunung Slamet itu kalau aku mau lukis, sebenarnya masih ada beberapa gambar yang bisa jadi ya hanya baru ini. Kalau ini sebenarnya ekspresi saya bahwa sebenarnya yang menjadi hantu itu bukan jin-jin itu, tetapi seluruh rimba Gunung Slamet itu adalah hantu. Cakarnya itu bisa ditafsirkan sebagai onak bulu yang mencabik-cabik, yang melukai badan. Juga jurang itu yang membuat kita terpeleset, jatuh. Taringnya mungkin berupa kabut, udara yang
dingin dan sebagainya. Jadi bagiku hantu di Gunung Slamet itu adalah keseluruhan hutan itu. Nah, begitu juga tentang harimau. Jadi bertemu macan loreng itu sebuah pengalaman yang betul-betul betul-betul berkesan ya. Shocking, jadi sangat mengejutkan. Tetapi sesungguhnya yang benar-benar bisa menerkam itu bukan macannya, tapi ya rimba itu. Gitu. Jadi seluruh hutan Gunung Slamet itu ya harimau, sekaligus juga hantu. Jadi baru dua itu yang kali bisa lukis. Aku sebenarnya juga ingin melukiskan halusinasi atau fantasi, atau memang ini pengalaman mistis tentang kita gaib, itu aku bisa ingin. Kemudian yang lebih pengen lagi, tapi sangat sulit untuk mengekspresikannya dalam bentuk lukisan itu ketika aku terombang-ambing di atas jurang antara bertahan hidup atau terjun saja. Itu juga pengen aku itu. Berada bersama macan kumbang itu juga sangat berkesan bagaimana mereka memburu monyet dan aku berada di bawahnya. Ya mungkin kapan-kapan aku bisa ketemu pelukis yang bersedia tentang itu. Sebab kalau aku harus pesan dengan biaya yang mahal, itu aku nggak mampu. Melalui konten ini aku juga ingin minta maaf yang sebesar-besarnya pada almarhum Iqbal, juga Gagah. Saya tidak bisa memastikan apakah Gagah ini masih hidup atau juga bersama Iqbal. Artinya begini, dengan segala keterbatasan saya sudah mencoba melakukan apapun yang saya bisa. Setelah peristiwa Gunung Slamet itu, salah satu yang sangat bergejolak di dalam pikiranku terlepas dari fakta bahwa mereka berdua ini belum ditemukan. Itu pertanyaan semacam apakah yang aku lakukan pada kedua temanku itu tidak cukup. Itu saya akui cukup mengganggu. Jadi kadang aku merenung, kalau peristiwa itu diulangi lagi, apakah yang kulakukan tepat sama terhadap kedua teman itu? Dan jawabnya sampai sekarang sama. Karena apa? Karena aku tidak dengan sengaja meninggalkan Iqbal itu. Aku diserang kantuk yang nggak bisa dihindari, dan ketika itu Iqbal karena suatu sebab pergi ke sungai, paginya ditemukan dia meninggal di sana. Yang aku inginkan kalau dia meninggal, tentu saja aku berada di sampingnya, kemudian menuntunnya untuk mengucapkan syahadat, kemudian mengumandangkan azan. Tapi Tuhan berkehendak lain. Begitu juga ketika ketemu Gagah, aku sudah mencoba membujuknya untuk turun, aku sudah mencoba memanjat tebing itu dan gagal, dan
hujan semakin deras, jadi memang situasinya membuat aku tidak bisa ke sana. Salah satunya karena kaki yang terkilir dan medan yang memang susah sekali. Sedangkan di Gagah tetap bersikeras tidak mau ke tempat saya. Ya, jadi kalau misalnya meskipun aku nggak bisa menemukan, tapi kalau misalnya memang apa yang kulakukan pada kedua sahabat ini kurang, dengan tulus aku minta maaf pada mereka berdua yang saya yakin mereka bisa mendengarkan meskipun mungkin tak bisa jawab, karena aku selalu meyakini bahwa roh itu kekal. Sekali lagi aku minta maaf karena ya itulah yang terbaik yang bisa kulakukan saat itu. Saya juga harus minta maaf pada keluarga Iqbal maupun keluarga Gagah untuk kehilangan yang secara tidak langsung disebabkan sedikit banyak ya, tetap itu disebabkan oleh saya juga, karena pendakian ini kan tidak akan terjadi kalau misalnya hanya 2 orang itu ingin mendaki, saya tidak, kan tentu saja tidak akan mendaki. Juga keputusan yang mungkin sekali salah, tetapi percayalah bahwa pada saat itu tidak pernah ada keputusan yang berpihak. Jadi semua keputusan dilakukan dengan musyawarah, dengan pembicaraan. Jadi peristiwa ini terjadi di atas keputusan bersama, peristiwa demi peristiwa. Dan saya juga harus berterima kasih untuk segala kebaikan yang diberikan kepada saya setelah peristiwa itu, sehingga kita tetap bersilaturahmi, tetap menjadi keluarga, meskipun tetap saja ada nuansa kesedihan. Kalau itu kan bukan hanya milik keluarga ya, saya juga menjalani sisa hidup ini dengan kepedihan yang mungkin sekali kepedihan ini ditafsirkan tidak sama juga bisa, karena bagaimanapun antara keluarga dan teman mungkin beda, tapi jelas saya sangat sedih, saya sangat kehilangan, meskipun spirit mereka, jiwa mereka itu tetap mewarnai diri saya. Dan terutama untuk pembuatan konten ini, barangkali ada pihak keluarga yang merasa makin milu ketika sebuah luka dibuka semuanya. Tetapi yang saya harap bisa dimengerti adalah saya satu-satunya yang tersisa dari 3 pendaki ini, dan saya merasa punya misi, punya kepentingan bahwa apa yang sebenarnya terjadi itu harus diceritakan, sesakit apapun. Sebab kalau tidak, maka orang bisa menafsirkan secara salah. Dan melalui apa yang saya ceritakan ini, saya kira jelas bahwa 3 orang ini masing-masing itu sudah berusaha
dengan cara yang berbeda sampai di batas kemampuannya atau bahkan keluar dari batas kemampuannya. Saya kira kalau almarhum Iqbal bukan lelaki yang luar biasa, dia tidak akan bertahan 4 hari di sana karena kondisinya yang memang sudah parah, tetapi dia masih bisa bersama saya menghadapi harimau, masih bisa wiridan. Nah, ini kan harus diceritakan bagaimana Gagah pribadi dengan kokohnya berpendapat, bersemboyan, berprinsip dia tidak akan meninggalkan temannya, dan solidaritasnya yang begitu tinggi sehingga ya kalau satu mati kita mati bersama. Ini hal-hal yang saya sendiri tidak bisa melakukannya. Barangkali di antara 3 orang ini justru saya yang paling kurang layak atau paling jelek. Saya punya keyakinan begitu karena justru karena saya paling jelek, saya masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dia memperbaiki, untuk berubah. Itu yang bisa saya simpulkan. Dan di sisi lain, kalau memang dari konten YouTube ini yang khusus yang berbicara atau membahas tentang tragedi Gunung Slamet, ini saya minta sama Bu Diah kalau ada fee-nya, maka fee itu tidak digunakan secara pribadi, tetapi memang ditujukan untuk membantu orang lain. Dalam hal ini karena saya bergerak di bidang latihan bela diri, ya kita tujukan pada mereka supaya mereka bisa menemukan jati diri mereka bisa berprestasi. Kita membantu dengan niatan bahwa ini atas nama mereka berdua. Karena apa? Karena ini cerita tentang mereka. Ya. Nah, kalau konten yang lainnya, monggo silahkan. Tapi yang khusus tentang konten Gunung Slamet ini ditujukan pada itu. Lebih dari itu, motivasi paling penting untuk saya setuju membuat complete story ini sebenarnya adalah supaya kecerobohan kami atau musibah yang menimpa kami ini tidak terulang, dan ini bisa menjadi pembelajaran bagi para pendaki muda, ya, para pendaki pemula, bahwa salah langkah, salah keputusan di gunung itu akibatnya bisa fatal dan bisa harus ditanggung seumur hidup. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Juga para penonton, terima kasih untuk semua atensi yang diberikan.
selepas konten complete story, maka saya kira lebih bijak kalau masih ada Q&A, tapi Q&A-nya itu dibatasi, karena tidak mungkin kan kita membahas satu hal tapi ditanyakan oleh banyak orang, dan juga ada hal-hal yang menurut saya kurang relevan untuk dijawab, gitu ya. Jadi nanti dipilih saja oleh dia mana yang pertanyaan yang memang penting buat pembelajaran, itu yang akan dijawab. Ya, saya pribadi juga mengucapkan terima kasih yang pertama buat Mas Alek karena sudah mau mengorek luka lagi untuk menceritakan lebih detail di complete story ini. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Terus yang kedua, terima kasih juga buat penonton Diah Tomblok Channel atas supportnya, sehingga complete story ini bisa terselesaikan dengan baik. Oke, itu ya. Terima kasih dan salam lestari.